Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, haleluya. Kita bersyukur hari ini kita kembali siap untuk beristirahat tentunya setelah menjalani dan memasuki hari Senin yang baru, Minggu yang baru 17 Maret 2025. Biar Tuhan terus memelihara hidup kita. Dan dalam renungan malam ini saya akan share kembali mengenai doa Bapa kami. Kita akan masuk satu dimensi yang baru, satu bagian yang baru, yaitu mengenai bagaimana kita bisa memohon ampun kepada Tuhan dan juga belajar mengampuni orang lain. Dan itu diajarkan oleh Tuhan Yesus agar kita menyatakannya dalam doa. Kita membacanya dalam Matius 6 ayat 12 yang berbunyi demikian. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Hari ini saya beri judul renungan malam, doa mohon ampun. Saudara, kita tentunya harus sadar bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh dengan pengampunan. Kalau Tuhan tidak mau dan tidak memiliki atribut sebagai Tuhan yang pengampun, maka kita semua sudah binasa, tidak ada kesempatan untuk menerima keselamatan. Kenyataannya Tuhan menjadi manusia dalam pribadi Yesus, lalu mati dan mengampuni dosa kita. Itu menunjukkan bahwa Ia adalah Tuhan yang Maha Pengampun dan Penyayang. Kita akan membaca beberapa ayat mengenai hal ini. Misalnya dalam Keluaran 34 ayat 7, di sana dikatakan yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Tuhan dalam ayat ini dinyatakan memang Dia akan mengampuni kita. Tapi seringkali kalau kita sudah berdosa ada konsekuensi yang kita mesti tanggung. Nah, konsekuensi dosa itu kadang bisa dialami oleh anak cucu kita. Kalau kita misalnya berhutang, berjudi, semua harta hilang, itu anak saudara, istri saudara, bahkan cucu saudara itu akan terpengaruh, saudara. Karena itu kita harus juga memperhatikan dimensi atribut Tuhan yang lain. Namun penekanannya yang saya mau berikan pada malam ini adalah bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang mengampuni. Tuhan yang selalu memberikan second chance, the third chance, the fourth chance, dan seterusnya. Dia menunggu kita untuk berbalik dan bertobat. Amsal 32 ayat 1 yang ditulis oleh Daud setelah dia berzina dengan Batsheba. Daud menulis, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Lalu Mazmur 130 ayat 4, tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Ayat-ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Karena itulah Tuhan Yesus mengajarkan kita agar kita boleh menyisipkan doa kita untuk mohon ampun bila kita bersalah kepada Tuhan. Yang Tuhan kehendaki adalah restorasi relationship dengan being open, terbuka kepada Tuhan, dan benar-benar menyadari bahwa setiap kesalahan itu Tuhan pasti mampu dan bisa mengampuni kita. Karena itulah kita harus berdoa, memohon ampun senantiasa kepada Tuhan atas kesalahan yang kita sudah buat. Jangan menutup-nutupi, jangan membela diri, jangan menyatakan bahwa kita ini benar, cari-cari alasan. No, saat kita berdosa, kita dengan rendah hati datang kepada Tuhan. Tuhan, saya sadar saya sudah melakukan dosa ini. Seberapa sering saya melakukan dan melukai hati-Mu, Tuhan. Saya mohon ampun, biar Tuhan ampuni saya dan sucikan saya. Mampukan saya, Tuhan, agar saya bisa melangkah lagi dalam kekudusan dan tidak jatuh di dalam dosa yang sama ini berkali-kali. Tuhan, mohon kekuatan.
Saat kita datang dengan kerendahan hati seperti itu, Tuhan pasti mengampuni, karena Ia penuh dengan kasih setia, sehingga Dia mengampuni pelanggaran dan kesalahan atas dosa-dosa kita. Saat kita mengaku dan Tuhan ampuni, Tuhan tidak ingat-ingat lagi dosa kita. Seperti jauhnya langit dan bumi, utara dan selatan, barat dan timur, Tuhan memisahkan dosa kita. Jauh ke dalam tubir laut, demikianlah Tuhan melemparkan dosa kita. Terpuji bagi nama Tuhan yang sudah mengampuni dosa kita, bahkan memberikan kita hidup kekal di dalam Kristus anaknya. Haleluya, kiranya firman ini mengingatkan kita dan betapa kita bersyukur memiliki Tuhan yang penuh pengampunan. Mari berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Selamat malam, selamat beristirahat, biar kasih Tuhan menaungi kita semua. Shalom.